Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang kakak-kakak. Berjumpa kembali kita hari ini, hari Jumat, untuk pertemuan persiapan rencana tindak lanjut kita dengan durasi 1 JP. Sebelum kita memulai, siapa yang bisa bantu saya untuk memimpin doa siang ini? Ketua bisa aktif mikrofon, Ketua? Ketua kayaknya ya. Kak Rahmat bisa bantu baca doa, Kak Rahmat? Kak Rahmat bisa bantu saya buka kegiatan untuk memimpin doa? Siap. Oke, silakan Kak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai tatap maya kita untuk pada hari ini, supaya mendapat keberkahan, kemudian supaya ilmunya lekat, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan doanya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih, kami serahkan kepada Kak Pasda. Baik, terima kasih Kak Rahmat. Kakak-kakak, sebelumnya saya siapkan dulu. Muncul Kak? Bisa terlihat Kak screen-nya tampil? Bisa. Baik kakak-kakak, pertemuan kita siang ini adalah pada rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi kita hari ini 1 JP dengan moda sinkronos atau tatap maya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, sebelum kita mulai Kak, marilah kita tenangkan hati dan pikiran, kita arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kita tarik napas sebentar ya kakak dengan menggunakan teknik stop. Siapa bisa mandu kak? Saya putarkan musiknya. Kak Delvi bisa bantu memandu? Apa Kak? Maksudnya Kak? Kita mindfulness Kak. Mindfulness. Biar saya putar musiknya. Halo Kak Delvi. Kak Delvi. Hilang sinyalnya Kak Delvi. Suara putus.
Suara yang mana yang putus nih, Kak? Kak Delvi sinyalnya. Oh. Kak Delvi. Sekarang masih tidak jelas, Kak? Tes, tes. Halo, Kakak. Udah jelas suaranya? Oke. Kak Delvi, udah jelas suara saya kedengeran, Kak? Halo, Kak Delvi. Atau, oh alah. Oke, nggak apa-apa Kak Delvi lanjut. Siapa yang bisa bantu saya, kakak-kakak, untuk memandu kawan-kawan mindfulness kita sebentar dengan teknik stop? Ada yang bisa? Hilang lagi suara saya, Kak. Tes, tes. Tes. Kedengaran nggak? Kalau sekarang kedengaran nggak, Kak? Oke. Kak Rahmat bisa bantu saya, Kak, memandu kawan-kawan untuk mindfulness dengan teknik stop? Mandu ke mana? Kurang paham juga nih. Kita putar musik kayak waktu pertemuan berapa ya yang saya putar musik yang Kak Saiful protes ikannya ndak ada ikan apa, ikan belunang. Oh, jadi nanti membimbing itu pakai suara gitu. Saya yang putar musiknya, Kak Rahmat pandu kawan-kawan untuk tarik nafas, menenangkan pikiran kayak gitu. Oh, bisa tidur nanti Kak, teman-teman yang ada nih Kak, kalau dengar suara saya nanti Kak. Yang Nggak apa-apa Kak Rahmat, ayo kita dua menit aja. tarik Silakan, nyawanya gitu. Oke, silakan. Kurang paham juga nih Kak. Kurang paham juga udah. Kak Delvi biasanya nih, suaranya lembut. Itulah, cuman Kak Delvi Halo, ini. Kak. Kak, udah oke Kak Delvi. Dengar, Kak? Dengar? Kenapa Kak Delvi? Karena Kakak putus-putus nggak suara saya, Kak? Enggak. Jaringan 3 balok. Jelas, Kak? Jelas. Oke, Kak. Saya pakai handphone, Kak. Oke, enggak apa-apa. Oke. Ada, oh maaf izin sebentar Kak. Izin Kak Delvi bantu ini memandu mindfulness. Kita pakai teknik stop 2 menit. Bisa Kak Delvi? Oke, siap Kak. Saya coba kalau tak lupa Kak ya. Oke, silakan Kak Delvi. Nanti musiknya biar saya yang putar. Kak Delvi memandu. Oke.
Silakan Kak. Ayo teman-teman, tarik nafas dalam-dalam. Kita keluar dari hidung, dari mulut. Tarik dari hidung. Kita keluar dari mulut secara perlahan-lahan. Duduk dengan posisi duduk yang nyaman. Sekali lagi Kak, tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut dengan posisi duduk yang nyaman, senyaman mungkin. Ada dua. Amati dan kita rasakan apa yang ada di sekeliling kita. Kita amati apa yang sedang kita rasakan saat ini. Kita amati dan apa yang kita rasakan saat ini. Perasaan, pikiran, dan lingkungan. Sekali lagi, kita amati sensasi tubuh kita, perasaan, pikiran, dan lingkungan, agar kita terasa lebih refleksi, lebih nyaman. Oke, Kak. Musiknya tak dengar Kak. Dengar orang haru bunyi kucing ada. Tak konsentrasi. Bunyi kucing. Itulah bunyi kucing. Kucing jam itu pula. Anak itu jam itu pula. Lah. Kuat bunyi kucing daripada bunyi musik tu. Musik tak dengar musik. Macam mana nak tenang? Aduh. Suaranya Kak, suaranya. Mikrofon ni Kak. Kak. Oke, maaf. Tenang-tenang sedikit jadi lah ya Kak Rahmat ya. Tak tenang betul. Ini memang tak Saya tenang Kak. Saya lupa ingat Kak, mindfulness tu lupa ingat. Tidak, dia suruh tarik nafas dalam-dalam, buang dari bawah. Dari bawah, dari mulut. Aduh, Oke, terima kasih banyak Kak Delvi. Maaf Kak, saya pun ini orang ngantar undangan untuk pemilu. Datang pula kan, jadi nengok laptop lagi, nengok orangnya, nggak mungkin rugi kita nanti kan, kurang suara satu. Oke, baik. Ketawa Kak Rahmat. Oke, doa bersama sudah, tadi sudah dibantu oleh Kak Rahmat. Kak Arman, silahkan Kak Arman. Apa informasinya? Mohon izin Kak, baru bisa gabung. Iya. Siap, Saya apa-apa. sambilan Kak ya, kami ada BIMTEK sih. Oke, sip. Oke Kak Arman, apa-apa. Oke, kita lanjutkan, doa bersama sudah. Nah, kita masuk pada kesepakatan bersama, kesepakatan kelas. Seperti biasa, ini Kak Gundi tidak ada hari ini ya, yang nanya kesepakatan bersama ini.
Yang pertama Kakak seperti biasa menyalakan kamera apabila tidak ada kendala sama sekali. Lalu yang kedua mematikan mikrofon apabila sedang tidak berbicara. Kemudian hadir seutuhnya. Lalu menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar, merupakan hal yang wajar. Baik, kita lanjut. Halo kakak-kakak semua. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, lalu yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, agenda kita ini tujuannya, ini agendanya. Yang pertama, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, sudah kita selesaikan selama 5 menit. Kemudian kita masuk pada refleksi awal. Lalu yang ketiga, agendanya penyampaian RTL, mulai dari pengantar tugas RTL, penilaian hingga lini masa. Lalu agenda keempat, dialog, diskusi dan tanya jawab mengenai seputar RTL. Lalu terakhir, agenda kelimanya penutup. Baik kakak-kakak, pendahuluan. Oke, masih ada sedikit lagi pendahuluan. Nah, dari skala 1 sampai skala 10, di angka berapa kesiapan kakak hari ini untuk kegiatan kita yang 1 JP ini? Silakan tulis di kolom chat, Kak. Dari skala 1 sampai 10, di skala berapa kesiapan kakak untuk materi kita hari ini? Ayo, silakan ditulis di kolom chat, kakak. Tujuh, Kak Delvi. Oke. Yang lainnya? Ayo kakak-kakak yang lain, Kak Arman 6, karena dibarengi BIMTEK ya Kak ya. Oke. Kak Rahmat 8, oh ini lumayan siap Kak Rahmat nih, bisa ini kita tanya-tanya terus Kak Rahmat hari ini. Kebalik Kak. Banyak-banyak Kak. Kebalik. Oke, mana kakak-kakak yang lain gimana? Di skala berapa untuk kesiapan hari ini? Ini di skala 7 ini kendala jaringan ya. Kak Sepul, kenapa 4 Kak Sepul? Apa yang terjadi? Karena masih ada kegiatan, Kak. Izin. Kegiatan apa itu? Ini hari ini masih persiapan kegiatan hari Senin sama kombel, Kak. Oke. Oh iya, hari Jumat ini ya. Hari Jumat ya kombelnya. Iya, Kak. Oke, sip. Kak Haris 6. Ya, silakan Kak Sepul lanjutkan. Yang penting tetap terkoneksi ya Kak ya. Kak Haris 6, jaringannya timbul tenggelam. Kalau udah sempat timbul Kak Haris, itu jaringan dikasih pelampung biar enggak tenggelam. Biar aman kita Kak Haris. Kak Aji 5, kenapa 5 Kak Aji? Kak Aji paling semangat tadi hadir pertama tadi lagi. Kok jadi 5 Kak Aji? Apa kendalanya Kak Aji? Mana Kak Aji nih? Halo Kak Aji, masih hadir Kak Aji? Kak Irwan 6. Ya Kak. Kenapa 5 Kak Aji? Kak Aji datangnya paling pertama tadi, paling semangat nampak saya. Kok bisa jadi 5 Kak Aji? Menurun Kak, menurun. Apanya yang menurun nih Kak Aji? Semangat belajarnya? Hari mendung Kak. Mudah-mudahan tak hujan Kak Aji ya sampai kita selesai tetap maya ya Kak Aji. Iya Kak. Oke baik. Kalau nak hujan datang sini Kak Ji. Sini masih hujan lagi nih. Aduh. Oke baik. Oke. Pokoknya ini udah sampai 10 nih Kak Rahmat yang juara kita hari ini nih.
tinggi skornya. Weh, Ya, Kak mantap, Rahmat? mantap. Tapi jangan banyak tanya tapi. Kami tak banyak tanya deh, cuma nanti kalau udah selesai kami bertanya harus jawab. Soalnya paling nyambung hari ini Kak Rahmat ya. Ya Kak Riz? Kalau untuk hari ini, untuk yang pertama ini, untuk saat Terus ini sekali. siap. Tapi mana tahu setengah jam yang akan datang berubah. Oh, saya tanya sekali aja Kak Rahmat. Tidak sering-sering nanya levelnya. Satu-satunya dulu cukup. Oke, baik, kita lanjutkan Kak. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian aspek penilaiannya, lini masanya dengan baik dan benar. Baik, kita masuk pada refleksi awal. Nah, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Bagaimana menurut kakak-kakak? Bisa enggak kira-kira kita lakukan? Atau apa? Atau ada pendapat lain gitu? Silakan tulis di kolom chat Kak. Atau kalau mau raise hand boleh silakan Kakak. Langsung malas mau ngetik-ngetik, boleh langsung raise hand aja. Bisa, Kak Delvi. Oke. Kak yang lain? Kak Arman, silakan Kak Arman. Baik, saya akan memberi sedikit menurut pendapat saya sangat bisa, Kak. Ya. Contohnya gini, kita ngambil pembelajaran berbasis proyek ini di mana, di ekstrakurikuler, kokurikuler atau apa? Kalau kokurikuler itu kan berarti fokus di mata pelajaran. Jadi pada saat kita menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini kan ada itu menerapkan nilai-nilai kedisiplinan, kemudian nilai-nilai spiritual, kemudian dalam mata pelajaran PJOK itu kan melibatkan mata pelajaran PKN. Itu bisa kita berkolaborasi dengan guru PKN atau dengan seperti dengan guru bahasa, seperti isyarat-isyarat. Kita memerlukan isyarat-isyarat, kita bisa menggunakan guru bahasa dan lain-lain. Saya rasa sangat bisa kita berkolaborasi dengan guru-guru lain. Nah, contoh begitupun dengan mereka seperti PKN bisa. Kalau ada berhubungan dengan praktek, dia bisa berkolaborasi dengan guru PJOK atau minta membantu atau sejenisnya gitu. Iya Kak, menurut saya seperti itu. Yes, oke, terima kasih Kak Arman. Terima kasih. Iya Kak Delvi silakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kata Kak Arman tadi, kita kolaborasi bersama rekan sejawat itu mengenai berbasis proyek ini memang sangat bisa sekali. Karena apa? Karena sebenarnya dengan kolaborasi ini kita bisa meningkatkan kualitas pengajaran atau hasil belajar peserta didik gitu Kak. Di mana kita dapat belajar dari rekan-rekan sejawat kita begitu Kak. Contohnya begini Kak, alhamdulillah selama saya mengikuti PKG PJOK yang dulunya mungkin kegiatan pada hari Sabtu hanya senam saja gitu Kak. Dan saya pun sudah coba berkolaborasi sama teman sejawat saya di sekolah. Seharusnya kita hari Sabtu itu nggak hanya senam saja, tetapi ilmu yang saya dapat di sini yang mengenai gerak itu, jadi dari ketiga gerak yang saya pelajari, gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif, bisa kita kombinasi dengan permainan-permainan yang dapat kita lakukan pada setiap hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu tidak senam saja begitu Kak. Begitu menurut saya Kak.
Udah ada perubahannya ya Kak Delvi ya? Insya Allah Kak. Alhamdulillah. Ya. Saya harap kakak-kakak yang lain juga sudah mulai ada nampak perubahannya. Oke, Mantap baik. Kak Kalau Delvi. kalau ada Mantap guru sekali, kesenian Kak Delvi. di sekolah bisa berkolaborasi itu untuk apa? Untuk memberikan gerakan-gerakan senam kebugaran jasmani. Kan guru kesenian kan mantap tuh. Oke, baik sebentar ya Kak ya, kita lanjutkan. Menurut Kakak nih, bagaimana pelibatan komunitas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman Kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik kira-kira? Dari perencanaan yang Kakak buat itu, ini kita merefleksi pembelajaran modul 3 dan perencanaan pembelajaran yang sudah Kakak buat. Nah, ini kita merefleksi itu. Jadi dalam perencanaan yang Kakak buat, bagaimana pelibatan komunitasnya atau pelibatan rekan sejawatnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di situ bagaimana? Terus pemahaman Kakak terhadap Pembelnya sendiri berdampak enggak pada pembelajaran peserta didik kira-kira? Silakan Kak. Boleh di kolom chat atau mau raise hand lagi silakan boleh. Sambil dibuka tugas PJBL-nya kemarin silakan kakak-kakak dibandingkan dengan pertanyaan ini. Dibuka tugas perencanaannya. Terus dalam tugas perencanaan kakak kira bagaimana pelibatan rekan sejawat? Maksudnya rekan sejawatnya terlibat enggak di situ dalam perencanaan yang kakak buat itu melibatkan rekan sejawat enggak di dalam situ? Terus apakah pemahaman kakak tuh udah kira-kira nanti pembelajaran itu dampaknya gimana pada peserta didik? Berdampakkah atau kurangkah atau gimana? Silakan Kak tulis di kolom chat. Ayo Kak, belum ada yang isi kolom chat. Masih nulis Kak?
Kita lanjut dulu ya Kak ya. Setelah pertanyaan tadi, bagaimana pelibatan rekan sejawat ini, terus pemahaman Kakak terhadap Kombel, kita lanjutkan dengan bagaimana melibatkan pelibatan voice choice penerapan PJBL. Jadi dalam rencana yang Kakak rancang itu, apakah sudah melibatkan peserta didik pada voice, pemberian suara, pilihan, dan kepemilikan terhadap pembelajaran yang direncanakan gitu. Terus dampaknya pada peserta didik kira-kira nanti akan seperti apa? Halo kakak-kakak, belum ada yang ngisi kolom chat ini nampaknya. Oke, Kak Haris. Baru Kak Haris, kakak-kakak yang lain gimana? Ini baru Kak Haris sendiri yang jawab kayaknya, yang lain kakak. Kakak-kakak yang lain tidur lah Kak. Itulah karena kan nggak ada on cam. Ini Kak Haris pun jangan-jangan sambil tidur nih. Pastinya gitu. Badan tak sehat Kak. Kurang sehat ya 7 hari main hujan terus. Ya janjinya semalam kita on cam ya kan. Hari-hari ini saya ngomong sendiri juga jadinya. Ya silakan Kak Delvi. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Saya coba menjawab, tapi nanti kalau jika salah tolong arahkan ya Kak. Oke. Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik?
tentunya sudah Kak. Karena apa? Karena kalau kita lihat di di voice itu kemampuan siswa untuk untuk bisa menyalurkan pendapatnya gitu Kak dalam proses pembelajarannya itu gitu Kak. Kalau dalam choice itu kita merujuk pada kemampuan siswa untuk bisa memilih topik dalam pembelajaran atau metodenya begitu Kak. Tapi kalau di ownership itu pembelajaran mereka melibatkan ini tadi Kak voice dan choice begitu Kak menurut saya. Apakah berdampak pada peserta didik? Tentunya berdampak sekali karena peserta didik yang ini Kak, yang peserta didik yang terlibat dalam PJBL itu Kak, gitu Kak. Begitu Kak menurut saya Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Delvi. Ya udah betul kok Kak, nggak ada salahnya. Cuman gini, saya tambahkan sedikit, penguatan sedikit aja. Jadi perencanaan pembelajaran yang kita buat itu, yang kita rancang, yang kita rencanakan itu harus melibatkan tiga hal ini, melibatkan peserta didik. Yang pertama dia voice, choice, dan ownership. Jadi kalau kayak Kak Delvi bilang tadi sudah melibatkan voice. Jadi peserta didik mengemukakan pendapat dia maunya belajaran itu seperti apa gitu kan, maunya bagaimana. Jadi kita dalam merancang itu kita mendengarkan pendapat dari peserta didik. Karena kan ini kembali lagi dia keberpihakan kepada peserta didik kan. Kemudian choice-nya, mereka yang memilih, mereka mau materi yang mana, mereka mau pembelajaran yang seperti apa, mau belajar apa mereka. Barulah nanti kita yang merancang gitu. Jadi jadi untuk merancang proyek itu, pembelajaran berbasis proyek itu, jadi kita sebenarnya kita duduk bersama dengan peserta didik dulu. Jadi yang mana yang mau kita buat, kan banyak tuh materi kita ya Kak Delvi ya. Materi kita banyak. Nah, dari sebanyak itu materi pembelajaran kita mau ngambil yang mana? Tapi kita tetap mengarahkan, bukan sepenuhnya kita serahkan dengan peserta didik, tidak. Jadi tetap guru yang mengarahkan. Cuman misal kalau misalnya mau bikin atletik, kita mau atletik yang seperti ini. Nah, nanti anak-anak seperti apa? Mereka memberikan suara. Terus mereka juga melakukan pemilihan. Akhirnya timbul ownership atau kepemilikan. Jadi dengan kita merancang itu bersama siswa, melibatkan mereka secara penuh dalam merancang proyek tersebut, timbullah kepemilikan tadi atau ownership. Nah, kalau mereka sudah merasa, kalau ownership-nya sudah timbul, sudah ada rasa kepemilikan, otomatis pembelajaran itu pun mereka akan lakukan dengan sepenuh hati nantinya gitu. Dengan tetap dengan arahan dari kita dan para guru-guru lainnya. Itu maksudnya. Nah, kira-kira proyek yang Kakak rancang kemarin, yang tugas merancang proyek itu, apakah sudah ada yang 3 ini di situ? Kira-kira, ya walaupun kemarin kita kan itu untuk tugas, nggak mungkin pula jam itu duduk sama siswa, ngajak anak berunding, nggak. Cuman kira-kira dalam proyek yang dirancang itu, kira-kira bisa nggak masuk yang 3 ini di dalam itu? Apakah sudah termasuk yang 3 ini? Jadi ada dampaknya nanti kalau seandainya itu bisa diterapkan. Ini baru Kak Delvi, Kak Erwan, Kak Haris baru. Yang lain kakak-kakak? Kak Rahmat. Oke, membantu meninjau hasil proyek peserta didik sebelum dipublikasikan. Iya, bisa juga. Oke, terima kasih kakak. Baik, kita lanjutkan. Nah, PKG PJOK. Di sini kita belajar bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita, yaitu keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya agar nanti untuk merubah paradigma, terjadi paradigma perubahan diri dalam kelas PJOK yang kita ajarkan. Nah,
pembelajaran berkelanjutannya nanti akan menimbulkan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ini yang kita harapkan pada modul 3, yaitu komunitas belajar sebagai penggerak Kombel. Lanjut, penyampaian RTL. Oke, kita masuk ke agenda kita yang ketiga, yaitu penyampaian RTL atau rencana tindak lanjut. Pengantar tugas, kita mulai. Ini nanti sambil saya menyampaikan mengenai RTL, kalau kakak-kakak ragu boleh raise hand, langsung nanya aja, enggak apa-apa Kak. Nanti di sesi tanya jawab kita enggak payah tanya jawab lagi, kita langsung aja sambil berjalan ya Kak ya. Oke, sip. Soalnya kalau nunggu sampai diskusi nanti keburu lupa kan apa yang mau ditanya. Silahkan. Nah, yang mulai dari yang pertama itu pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun dampak jangka panjang. Dalam TKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan co-kurikuler. Jadi kita ini lebih diarahkan pada kegiatan co-kurikulernya atau P5. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Selanjutnya, pengantar tugas yang pertama, sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru pada peserta didik. Kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Lalu rencana tindak lanjut yang dikembangkan itu, rencana tindak lanjut yang dikembangkan bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kunci kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PJOK. Di sini adalah kakak-kakak semua. Adapun penilaian tugas ini meliputi, jadi ada 4 penilaian, dimulai dari tujuan program, lalu kelengkapan rencana dan struktur program, kemudian keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Jadi dalam rencana tindak lanjut kakak itu, dalam RTL itu ada 4 yang akan jadi penilaian nanti bagi saya yang menilai gitu. Ada enggak tujuan programnya, jelaskah di situ atau ada di situ dalam RTL itu. Kemudian RTL-nya lengkap nggak rencana dan strukturnya. Kemudian melibatkan komunitas atau tidak, lalu rencana evaluasinya seperti apa. Itu nanti, jadi itu harus jelas semua ya Kak ya. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel, bukan yang sudah berjalan. Jadi maksudnya di sini bukan yang sudah berjalan ini, bukan perencanaan yang memang sudah ada di Kombel, tapi yang kakak buat, yang kita kerjakan kemarin Kak. Ini berdasarkan tugas yang kita buat kemarin. Perencanaan proyek kemarin, perencanaan pembelajaran yang kakak rancang semalam. Nah, terus yang kedua itu nanti ada notulen atau catatan diskusi Kombel terkait RTL yang kakak tampilkan. Dalam kurung ini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Lalu yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak? Bungkus, kalau bungkus saya lanjutkan. Halo, masih kedengaran suara saya Kak? Oke. Sampai di sini nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Lanjut pada yang poin B, perencanaan tindak lanjut RTL. Perencanaan tindak lanjut atau RTL. Nah, ada sedikit quotes dari Sukan Ratnakar. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. RTL ini modalnya penugasan mandiri, rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Itu judulnya nanti.
Kemudian ada tujuan pembelajaran khususnya, yaitu peserta dari RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ini peserta ini maksudnya adalah kakak-kakak sendiri. Kemudian bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ada 3 kolom di sini. Kolom pertama yaitu bentuk rencana tindak lanjut, itu RTL-nya berupa bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar belajar itu maksimal 9 slide. Jadi RTL-nya itu kakak buat berupa slide PPT atau dibikin di Canva atau di PPT sendiri, mau kakak bikin itu terserah kakak nanti gimana nyamannya lah, gimana kakak bagusnya buat. Jadi itu maksimal 9 slide, jangan lebih. Kemudian komponen programnya dalam RTL itu terdiri dari judul program atau kegiatan, kemudian ada latar belakang, ada tujuan program, kemudian ada capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, kemudian ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam itu ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh rencana evaluasi, kemudian yang kedelapan kemungkinan tantangan. Nah, keterangannya ini yang pertama, untuk judul program atau kegiatan itu, RTL yang kakak-kakak buat nanti akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Oke. Kemudian latar belakangnya diminta, pada keterangannya ini RTL yang dibuat akan mendapat penguatan dari FASDA, kemudian kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada Kombel dalam sekolah. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KBS, lalu foto, video atau dokumen lain yang relevan di LMS. Jadi ini nanti tugasnya diunggah di LMS. Kemudian yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Sampai di sini ada yang mau ditanya kakak-kakak? Oke, kalau oke kita lanjut. Panduan ini di LMS pun ada, nanti kakak bisa baca di LMS. Panduan ini ada jelas semuanya di LMS tertulis. Halo kakak-kakak, kita lanjutkan? Oke, sip. Kemudian penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini poin selanjutnya. Nah, rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang pertama, judul program atau kegiatan, itu komponennya. Nah, di sini judul program atau kegiatan itu berkenaan dengan rencana berbasis proyek melalui komunitas Kombel. Di sini kakak diuraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasarinya, kemudian kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan pada pembelajaran berbasis proyek. Jadi bisa ambil salah satu dari model pembelajaran yang kita pelajari sebelumnya, modul 2.3, 2.4, 2.5. Masih ingat Kak, apa aja model-model pembelajaran kita? Kak Rahmat belum ada bunyinya lagi dengar saya nih. Apa aja modelnya Kak? 2.3, 2.4, 2.5. 2.3, 2.4, 2.5. Tadi belum bayar kan duit. Ayo Kak Rahmat, masih ingat Kak Rahmat? Kakak ada yang masih ingat?
perencanaan berbasis proyeknya ini. Kenapa ribut suaranya Kak Ramadhan? Oh, lagi ngaji ya? Lagi ngaji ya? Oh iya ya. Oke, tidak apa-apa. Oh, di lihat aja Kak. Nggak apa-apa. Oke. Ini pengembangan apa ini tadi? Pengembangan perencanaan berbasis proyek ini, Kakak bisa pakai salah satu dari 3 model pembelajaran yang kita pelajari sebelumnya, modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Itu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau mau pakai model pendidikan olahraga atau STEM itu. Jadi pilih satu dari 3 model tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke komponen kedua, yaitu latar belakang. Pastikan dalam latar belakang ini, kakak-kakak nanti menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan digorong dalam program tersebut. Jelaskan konteksnya, terus ini mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah, dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset. Kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya, yaitu tentang aset, perencanaan berbasis aset atau asset based thinking, asset based thinking ya Kak ya, modul 1.2. Kemudian, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan, dan sebagainya. Kemudian komponen yang ketiga yaitu tujuan program. Di sini pada bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan atau program yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Lalu yang keempat, komponennya capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan dan dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Kemudian nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan lagi dengan tadi voice, choice, dan ownership itu, suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kemudian contohnya ini seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai, dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Lalu yang kelima, komponennya struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini struktur programnya dibuat berupa program kegiatan co-kurikuler di sekolah. Kemudian jelaskan skala programnya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini populasinya berkaitan dengan kelas dan usia peserta didik. Lalu jelaskan pengaturan program kegiatan. Ini mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Kemudian juga identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan lagi informasi pemetaan aset di modul yang 1.2 sebelumnya. Pokoknya dia berkaitan semua nih Kak, dari modul 3, 1, 2 semuanya berkaitan. Jadi kalau untuk model pembelajaran kita berarti modul 2. Untuk aset dan pemetaan aset dan segala macamnya itu pada modul 1. Lalu contoh struktur dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Misal contoh nama proyeknya ini Yuk Gerak.
Di sini penggeraknya adalah guru mapel PJOK-nya, Pak Joni di sini namanya. Berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak itu dilakukan. Terus ini dia ngambil pada model pendidikan gerak. Lalu penugasan serta penyiapan rubrik dan sebagainya. Ini pelibatan ini yang dimaksud di sini ini pelibatan rekan sejawat. Jadi penggeraknya adalah guru PJOK, lalu melibatkan guru mapel IPA dan guru mapel bahasa di sini. Nah, jadi mereka berdiskusi bersama. Nanti kalau guru IPA ini dia bisa membantu dalam mengembangkan materi dan aktivitas, memanfaatkan ragam gerak dan gaya. Lalu, ya silakan Kak Jefrizal. Kak Jefrizal, kenapa Kak? Halo Kak Jefrizal. Oke, kita lanjut. Jadi di sini. Halo. Iya, halo silakan Kak Jefrizal. Ada yang mau ditanya? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lebih lanjutnya saya ingin tanyakan Kak, ini masalah RTL ini, kegiatan proyek ini, bisa nggak kegiatan proyek ini dimasukkan di dalam kelas meeting? Kegiatan proyek ini dimasukkan, maksudnya Kakak bikin ininya rencana RTL-nya untuk di kelas meeting gitu? Iya. Bisa? Karena kan ini kan menyangkut tak lama lagi kan mau semester nih. Jadi rencana saya dibuatnya di situ gitu. Bisa. Jadi kan ada keterlibatan guru-guru yang lain gitu kan, bisa bekerja sama nanti. Bisa Kak, bisa. Itu tergantung kita yang mengatur nanti. Tapi ini cuman Kakak harus atur waktunya gitu. Karena kan enggak mungkin langsung ujuk-ujuk langsung tiba-tiba kelas meeting gitu kan. Kan harus disiapkan juga sebelumnya kan. Nah, bisa Kak. Sangat bisa. Itu tapi berarti kalau di kelas meeting ambilnya modelnya model SEM ya Kak Jep? Ya, rencananya model SEM gitu. Nah, bisa Kak, bisa. Ini baru perencanaan Kak. Nanti saya lagi kolaborasi lagi sama Kakak. Tanya gimana. Siap. Oke, siap. Oke. Yuk, sama-sama Kak Jep. Oke. Ada lagi Kakak atau saya lanjut dulu? Lanjut. Lanjut. Jadi balik lagi, lupa saya tadi sampai mana tadi ya? Oke. Struktur program. Jadi struktur programnya di sini berarti kan penggeraknya, nama proyeknya di sini dia bikin namanya Yuk Gerak. Yang penggeraknya siapa? Pemotornya siapa? Ya kita guru PJOK di sini Pak Joni lah namanya kan, guru mapel PJOK-nya. Nah, yang dia gunakan di sini model pendidikan gerak. Jadi modul 2.3, modul pendidikan gerak. Kemudian yang dilibatkan siapa? Guru IPA sama guru bahasa Indonesia. Jadi ada tiga mapel yang ini berkolaborasi di sini di modul pada perencanaan pembelajaran yang model pendidikan gerak ini ada 3 guru yang berkolaborasi, guru PJOK, guru IPA, guru bahasa Indonesia. Nah, guru IPA ini dia terlibat kolaborasinya dia untuk mengembangkan materi aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya. Jadi nanti dia bantu bikin rubrik penilainya dan sebagainya, dia yang bantu. Kemudian guru bahasa Indonesia ini bisa membantu berkolaborasi untuk mengembangkan materi persiapan untuk presentasi. Jadi nanti peserta didik melakukan presentasi itu guru bahasa Indonesia berperan di situ untuk membantu penyiapan presentasi. Misalnya cuma mau cara bikin PPT, terus bagaimana bikin video pendek atau pembuatan rubrik penilaian. Nah, nanti bisa dibuat presentasinya seperti pakai model gallery walk. Itu nanti guru bahasa Indonesia yang mengarahkan. Kemudian kita masuk pada komponen ke-6. Komponen ke-6 yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, di sini jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program ini atau kegiatan ini. Lalu fokuskan bagaimana kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan lagi asset based thinking. Jadi balik-balik tetap seputaran
asset based thinking, model pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran, perencanaan project. Lalu kita masuk pada kapasitas, pernyataan tentang kapasitas sudah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Nah, untuk rencana evaluasi ini, nyatakan jelas rencana evaluasi yang akan kakak lakukan. Jadi dari siapa saja kakak akan mengumpulkan informasi yang dari siapa saja kakak akan mengumpulkan informasi. Nanti muridnya yang mengikuti program itu. Terus ada staf, ada anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Dijelaskan juga alat pengumpulan data yang digunakan, nanti dijelaskan. Misalnya mau pengumpulan datanya menggunakan wawancara, survei, atau refleksi, dan sebagainya, nanti dijelaskan juga di dalam RTL. Kemudian kemungkinan tantangan, jelaskan juga nanti kemungkinan tantangannya seperti apa tantangan yang akan dihadapi kira-kira ke depannya. Nah, di sini kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan Kombel untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Baik, kita lanjutkan pada aspek penilaian rencana tindak lanjut atau aspek RTL. Ada empat aspek. Yang pertama, tujuan program. Nah, di sini mengarah kepada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan yang voice, choice, dan ownership tadi, kemudian dilengkapi dengan indikator ketercapaian terukur dari tujuan besar program. Jadi ini aspek penilaiannya. Lalu yang kedua aspek penilaiannya kelengkapan rencana dalam struktur program. Di sini ada nanti dalam RTL kakak tuh ada enggak deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas enggak cakupannya, terus lini masa perencanaannya itu rinci tidak gitu. Kemudian potensi tantangan yang dalam pelaksanaannya itu ada kakak munculkan tidak gitu. Lanjut dengan rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Jadi ada solusinya juga yang kakak cantumkan di dalam RTL. Terus penilaian yang ketiga itu keterlibatan Kombel dalam sekolah. Nah, apa saja sumber daya yang akan digunakan itu nanti muncul. Jadi yang akan saya nilai dalam RTL kakak tuh ada enggak tujuan programnya, kelengkapan rencana dan struktur programnya ada enggak, terus keterlibatan Kombel dalam sekolahnya ada kakak munculkan nggak di situ. Jadi penggunaan asetnya itu jelas gitu. Aset-aset apa saja yang kakak libatkan di dalam RTL kakak. Kemudian rencana evaluasi program. Nah ini lini masa evaluasinya jelas, harus jelas. Kalau itu yang harus diperhatikan nanti untuk penilaian. Kemudian sumber data yang diambil untuk bahan evaluasi juga harus jelas. Lalu teknik pengambilan datanya juga dicantumkan bagaimana cara pengambilan datanya, apakah melalui observasi, apakah dialog, apakah survei atau wawancara dan sebagainya. Lini masa rencana tindak lanjut. Nah, ini dimulai dari yang pertama penyusunan rencana tindak lanjut. Setelah sesi ini kakak siap-siap mulai menyusun rencana tindak lanjutnya, lalu dilanjutkan dengan menyusun dan mengunggah di LMS. Jadi RTL ini nanti yang kakak unggah ke LMS itu dilengkapi, itu ada beberapa item. Yang pertama video, dokumentasi ya, dokumentasi itu berupa video, foto, kegiatan, notulen kegiatannya ada, terus terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini waktunya nanti 6 hari dari sesi pengantar RTL, jadi ada waktu sekitar 1 mingguan untuk kakak menyiapkan RTL dan video RTL-nya, menyiapkan RTL dan mempresentasikan RTL itu pada Kombel kakak di sekolah gitu. Nah, kemudian setelah kakak mengunggah di LMS, barulah nanti saya bisa menilai RTL kakak-kakak. Lalu terakhir
masuk pada umpan balik RTL. Umpan balik RTL ini nanti kita lakukan pada tanggal 2 Desember. Jadi tugas RTL kakak-kakak ini sudah harus diupload sebelum tanggal 2. Nanti dicek di LMS Kak, due date-nya tanggal berapa ya. Kemudian catatan tambahan jika ada peserta di dalam sekolah yang sama. Kita di kelas ini ada yang sama Kak, satu sekolah? Ada yang satu sekolah kita? Tak ada Kak. Tak ada, berarti tak payahlah kita bacakan ini ya. Kalau ada yang satu sekolah, ada solusinya ini. Kebetulan tidak ada, kita skip. Nah, diskusi dan tanya jawab. Tadi cuman Kak Jeprizal sendiri yang nanya. Ada yang mau nanya lagi kakak, silahkan. Silakan Kak Rahmat. Untuk video itu panjang berapa menit? Nggak ada durasi Kak. Jadi gini, kakak kan kemarin kan bikin tugas perencanaan. Perencanaan proyek kan. Nah, tugas perencanaan proyek itu kemarin kan ada yang berupa slide, ada yang berupa berupa dokumen kan buatnya. Kalau yang saya kasih contoh kan itu PDF tuh, PPT. Nah, untuk RTL ini perencanaan yang kakak buat kemarin dituangkan ke dalam RTL ini, tapi lebih kompleks gitu, lebih kompleks untuk kakak presentasikan di sekolah. Jadi nanti makanya kalau bisa, bukan kalau bisa sih, saran saya kemarin itu perencanaan itulah yang akan nanti dibuat RTL-nya gitu. Jadi nanti untuk kakak bikin RTL jangan berubah lagi materinya gitu. Itu udah disiapkan untuk RTL. Nah, untuk RTL ini nanti yang perencanaan kemarin dijadikan untuk slide untuk PPT presentasi itu jadinya maksimal 9 slide. Pandai kakak lah nanti ngaturnya gimana kan. Jadi PPT 9 slide. Pokoknya banyak kerjanya nih Kak. Enggak banyak-banyak kali sih. Sebentar Kak Rahmat. Jadi RTL itu dicurahkan ke dalam RTL dalam bentuk dijadikan PPT untuk presentasi RTL. Nah, setelah nanti selesai kakak buat slide-nya yang 9 slide itu, nanti kakak presentasikan di depan rekan-rekan, dipresentasikan pada kombel. Itulah tuh pada kombel sekolah. Jadi kakak mempresentasikan rencana kakak, itu yang direkam videonya pada saat kakak presentasi itu. Tak berat dong Kak. Saya kemarin berapa menit ya? Tak sampai 15 menit lah ini presentasi. Jadi presentasikan di kombel kita, presentasikan di kombel, itulah yang harus direkam. Jadi videonya, suaranya harus jelas, sama lah kayak kita bikin video aksi nyata dengan video pembelajaran yang pertama kemarin kan, video praktek ngajar. Jadi suara harus jelas. Terus nanti kan kalau kombel kan kakak buat berita acara kan Kak Rahmat. Iya. Ada notulennya kan kombel. Sama persis. Jadi ini ini memang persis kayak gimana kakak bikin kegiatan kombel kakak yang biasanya di sekolah seperti itu, cuman ini yang dipresentasikan sekarang ini. Jadi untuk yang sekarang ini kakak lah yang sebagai narasumbernya lah ceritanya gitu. Nah, kombel agak kan gantian. Nah, agak beratnya presentasinya. Gini, pertama presentasi, kemudian dengan yang singkat berbentrok dengan ujian. Nanti kami rencana tanggal 28 hari Kamis depan ujian dengan pengolahan nilai dengan sebagainya agak sedikit. Dia gini Kak Rahmat, itu pandai kita lah ngatur waktunya Kak Rahmat. Saya aja kemarin banyak kegiatannya bentrok tuh. Pokoknya cari waktu. Nggak mesti di hari kombel, misalkan kakak setiap hari Sabtu kombel gitu kan, minta waktu aja sama rekan-rekan hari apa kakak mau presentasi, nggak mungkin lah nggak dikasih 10 menit gitu ya kan. Nanti lah saya kendalanya. Ada kawan-kawan tuh makan nggak Rahmat? Sebetulnya ada yang beli makanan, makan siang, kita ngumpul ya kombel. Jadi ini nanti saya tak pakai ini bawa minum masing gitu bilang kan. Jadi
presentasikan itu di Kombel, kakak jelaskan. Nanti kalau ada tanya jawab, kalau perlu gini, kakak sediakan pertanyaan. Jadi ada guru yang bertanya gitu kan, misalnya oh ini gimana. Kalau saya kemarin alhamdulillah saya tidak sediakan pertanyaan, tapi kawan-kawan saya bertanya gitu kan, begini ini gimana. Ada 2 orang lah yang bertanya gitu. Terus notulennya juga buat berita acaranya itu nanti semuanya di scan, di upload. Jadi ada video, jadi yang kakak upload tuh nanti sebentar Kak Aris, video presentasi, terus slide PPT presentasi, kemudian notulen rapat, kemudian dokumentasi foto selama kegiatan presentasi, itu ada video, ada foto juga. Oke Kak Aris silakan. Kak Rahmat oke, yang saya jelaskan bisa dipahami? Nantilah saya cerita dengan Kak, ada yang perlu saya ceritakan yang tak bisa disampaikan di sini. Soalnya sini kan direkam. Oh alah, iya. Oke, siap. Oke Kak Aris lanjut, kita lanjut Kak Aris dulu Kak Rahmat ya. Buat betul rahasia nak dicerita takut direkam. Oke Kak Aris, silakan Kak Aris. Ini udah boros waktu kita di sini. Saya cuma mengingatkan rekan-rekan yang dari SD ini apa yang tidak ada yang bertanya. Orang yang bertanya ini nampaknya yang tingkat SMA, tingkat SMP itu di dalam contoh yang dikasih kakak kemarin itu kan. Itu SMP, karena saya kebetulan SMP kan. Yang tingkat SMP. Di situ ada guru bahasa Indonesia, ada guru IPA, SD-nya nih kalau tidak SD ada bisa bahasa Indonesia, bisa cuman memanfaatkan rekan-rekan wali kelas saja. Ya, kalau saya kalau SD ini berarti kan penggeraknya kita nih guru PJK, ya kan? Otomatis pasti kita kan. Nanti kolaborasinya dengan siapa? Guru kelas terus PAI guru pelajaran Kak Karin? PAI Guru mata pelajaran cuman apa Kak? Putus-putus Kak? Di SD guru mata pelajaran selain PJOK apa? PAI kan? Iya. Cuman guru ada lagi enggak mata pelajaran? PAI sama PJOK kan kolaborasinya bertiga nih Kak Aris, guru PJOK, guru PAI sama guru kelas. Itu kolaborasinya. Jadi kalau guru kelas berarti kan dia bisa bantu, IPA dia bantu. Guru kelas kan guru multitasking. Ya Kak. Atau nanti gini lah Kak, nanti saya coba. Kalau saya Kak, di sekolah saya itu kalau masalah untuk berkolaborasi lah kan. Itu kalau kelas tinggi itu agak sulit nak diajak kolaborasi Kak. Sebab dah pada tak nyambung lagi Kak, dah menyambut pensiun. Dia gini Kak Aris, dia gini, yang jelas ini kan namanya ini tugas. Apakah nanti kalau yang jadi maksud saya paham. Jadi apakah nanti RTL ini akan bisa direalisasikan atau tidak itu kan tergantung kalau Kak Jefrizal rasa saya dia berminat untuk merealisasikan gitu kan. Jadi bikinnya pun dia jangan asal-asalan juga gitu kan. Jadi RTL itu memang mungkin bukan saat ini, entah di tahun depan tiba-tiba kan oh iya RTL saya kemarin mau coba diterapkan lah di betul-betul dilaksanakan gitu kan, siapa tahu Kak Aris. Iya. Oke, ada lagi Kak yang mau bertanya silahkan. Kalau udah kita bungkus nih. Bungkus saja Kak. Bungkus saja, oke. Pertanyaannya off the record aja nanti Kak ya. Bungkus aja dulu. Oke, kita sampai pada akhir sesi ini Kakak, dan diharapkan tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan di awal tadi dapat bisa tercapai lah pada pembelajaran kita hari ini, yaitu merefleksikan pembelajaran modul 3. Sudah kita lakukan refleksi, walaupun cuma beberapa orang yang menulis di kolom chat. Kemudian saya mudah-mudahan refleksinya ke diri langsung lah ya Kak ya, walaupun tidak tertuangkan di kolom chat, tapi pada diri sendiri udah tertuang.
Kemudian yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Saya harap kakak-kakak paham apa tugasnya. Kalau kurang paham nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab berikutnya. Kak, Baik, permisi ya. Kak. Ya, Kak Aris, silakan. Entah saya yang kurang nyambung atau kurang apa Kak. Tapi perlu juga lah, daripada saya tak nyambung sendiri, perlu saya tanyakan. Ini nanti laporannya yang perlu kami masuk ke LMS ini dalam bentuk apa Kak? Ini kan ada video, ada foto, segala macamnya harus ditaruh di mana? Link drive aja Kak. Oh, jadi link drive. Jadi kakak letakkan dalam satu folder nanti. Oke Kakak, siap. Jadi dalam folder itu ada scan notulen, ada scan notulen, terus ada video. Daftar hadir, itu daftar hadir juga dibuat Kak. Ya, daftar hadir, video, kemudian foto, slide PPT-nya. Ada 5 tuh Kak Aris, ada 5 item Kak Aris. Kalau makan-makannya tak perlu masukkan Kak? Tak usah. Butuh modal nih, Aris. Wih, dah jelas butuh modal nih. Ajak kawan ngumpul. Kak Delvi, silakan Kak Delvi. Oke Kak, dari yang 5 apa tadi itu kata Kakak 5 poin itu tadi, kalau kita jadikan satu tuh boleh kan Kak? Boleh. Jadi gini, kalau saya kemarin malah saya gabung semua itu. Jadi dalam pertama slide presentasinya, kemudian videonya, lalu nanti foto-foto dokumentasi, daftar hadir dokumentasi. Jadi saya bikin dalam satu video. Oke, iya Kak. Nah, itu boleh Kak Delvi. Jadi cuma nanti di ini aja kan ada tulisan ininya kan, pemandunya kan. Berarti kita labelkan aja nanti Kak ya. Iya, dikasih lah. Iya. Iya Kak Delvi. Oke Kak Delvi. Oh, kalau gitu boleh juga Kak, di dalam slide yang kami tampilkan nanti kami tambahkan kalau setelah selesai itu masukkan video. Boleh. Boleh. Dia di dalam jadi gini Kak Aris, nanti video presentasinya itu pun bukan video tak diedit, boleh diedit. Kalau misalnya ini salah cakap sedikit kan, potong, boleh. Video boleh diedit serapi mungkin. Biar nampak kalau ada yang salah Kak. Oke, kita lanjut dulu. Penutup. Oh, ada pantunnya hari ini. Oh, yang berpantun lah saya sedikit hari ini walaupun nyontek. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah dari tadi habis waktunya ya kakak ya. Maaf, kita banyak borosnya ini. Kita ada 2 JP nih Kak. Nyaris Kak Aris. Sedikit lagi kita 2 JP nih. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dilanjutkan dengan pengantar bukti karya. Ini di tanggal 2 nanti kita lanjut. Oke. Terima kasih banyak. Baik kakak-kakak, langsung aja lah saya tutup ya. Cepat kita. Terima kasih atas partisipasinya kakak-kakak hari ini. Dan semoga kakak lancar dalam pengerjaan tugas RTL kali ini. Untuk pertemuan kita hari ini, alhamdulillah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, berjalan dengan lumayan lancar walaupun masih ada beberapa yang belum aktif. Kakak apalagi ya? Udahlah kita tutup aja. Saya bingung kalau udah pakai kata pembuka penutup ini. Baik kakak-kakak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya kakak ya. Kita foto dulu kak. Sebentar.